Pemirsa, di tengah meningkatnya harga berbagai sektor kebutuhan masyarakat, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memberikan angin segar adanya kenaikan gaji pegawai di perusahaan plat merah. Ia menyatakan dalam kondisi inflasi atau penyesuaian harga BBM, BUMN dan perusahaan swasta semestinya melakukan penyesuaian upah. Dan berkisar 6 hingga 7%. Berikan efek inflasi yang cukup tinggi pada bulan September karena para produsen tentu akan menaikkan ya harga-harga karena beberapa biaya logistik maupun biaya input mengalami kenaikan. Tekanan terhadap inflasi berkisar antara 1 sampai 2%. Sehingga secara total inflasi yang harus ditanggung pemerintah, ditanggung masyarakat kisar 6-7%. Nah ini terutama pada beberapa sektor utama adalah sektor logistik dan juga sektor transportasi yang akan terdampak paling dulu. Kemudian di sektor kebutuhan hari-hari seperti makanan, minuman maupun produk-produk industri lainnya yang saya kira juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kondisi inflasi atau penyesuaian harga, idealnya perusahaan melakukan penyesuaian upah. Lantaran kondisi itu mempengaruhi daya beli masyarakat. Lantas, bagaimana nasib para pekerja yang gajinya tak naik di tengah kenaikan harga BBM? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, akankah gaji pegawai BUMN dan swasta naik untuk mengimbangi naiknya harga BBM? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar kebijakan publik Muhammad Saididu, kemudian pakar ekonomi Bima Yudhistira dan juga Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani. Kita langsung menyapa bapak-bapak, saya ingin ke Pak Saididu. Pak Saididu, dengan adanya kenaikan harga BBM, apakah gaji akan realisasinya benar-benar naik? Saya menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Menteri BUMN itu lebih banyak isu politisnya daripada isu untuk menyelesaikan masalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama, gaji BUMN itu rata-rata sebenarnya yang sehat itu udah jauh di atas gaji rata-rata pekerja yang sama, jadi lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah BUMN kondisinya tidak terlalu bagus, pernyataan itu seharusnya tidak perlu dilakukan oleh menteri karena semua BUMN itu melakukan selalu penyesuaian gaji sesuai dengan inflasi. Jadi itu kejadian normal saja. Jadi jangan isu kenaikan BBM jangan sampai digunakan
oleh para pimpinan BUMN untuk menaikkan gaji menjadi tidak rasional. Karena sebenarnya yang kena pukulan kenaikan BBM ini adalah rakyat bawah. Nah, jadi saya menyatakan bahwa hampir tiap tahun tuh masing-masing BUMN melakukan penyesuaian gaji dan itu tidak ada masalah. Saya kasih contoh saja, apakah pantas di tengah ekonomi yang susah gaji Pertamina yang besar-besar, PLN, kemudian bank, Telkom itu dinaikkan. Saya ingin katakan, apalagi kalau dimanfaatkan oleh komisaris dan direksi. Anda bisa bayangkan pendapatan tantiem dan direksi, direksi dan gaji itu untuk bank yang besar itu kira-kira bisa sampai 18-20 miliar tahun. Nah, kalau publik tahu bahwa hanya karena kenaikan BBM gaji mereka dinaikkan lagi, itu ketidakadilan hilang. Jadi saya pikir pernyataan terus saya nyatakan lebih banyak politisnya dibanding kenyataannya. Karena sebenarnya karyawan BUMN itu ada berbagai tingkatan kesehatan. Yang sehat sekali saya pikir tidak terpengaruh dengan kenaikan BBM. Yang ini adalah BUMN yang sakit, yang gajinya rendah. Itu yang diperhatikan, tapi itu pasti disesuaikan. Jadi saya katakan, Pak Menteri BUMN menyatakan itu hanya bisa menimbulkan bahwa ternyata BUMN yang sudah sejahtera itu malah menaikkan gajinya. Jadi saya juga berharap para direksi BUMN kayak menaikkan gaji itu direksi. Jangan memanfaatkan kenaikan BBM ini untuk menggenjot kenaikan gaji. Karena gaji BUMN sebenarnya hampir semua sudah di atas rata-rata. Itu saja yang saya katakan. Tapi apakah dilakukan itu normal-normal saja. Jadi saya mengatakan kenaikan gaji di BUMN itu mekanisme normal saja. Jangan karena kenaikan BBM sehingga ada alasan direksi untuk menaikkan gaji. Apalagi komisaris dan direksi umpamanya tinggal sedikit masa jabatannya, maka dia naikkan gajinya untuk mendapatkan pensiun nanti lebih besar. Itu yang saya takutkan. Terima kasih, Mbak. Kalau Mas Bima memandangnya seperti apa? Karena kenaikan gaji ini kan kebijakan masing-masing perusahaan, kata Pak Erick Thohir. Bagaimana hitung-hitungannya, kalkulasinya Mas Bima Yudhistira? Iya, saya melihat gini. Jadi harusnya Pak Erick Thohir itu bicara satu, dengan kenaikan harga BBM yang ada sekarang, maka direksi dan komisaris gajinya, tantimnya, bonusnya terpaksa harus dipangkas. Untuk apa? Mengurangi beban penyertaan modal negara yang tidak diperlukan. Karena antara PMN yang disuntik 73 triliun ini sekarang nambah terus, dengan kontribusi BUMN terhadap dividen yang hanya 40 triliun, berarti di situ ada permasalahan. Jadi ini harusnya menunjukkan empati bahwa jajaran atas direksi BUMN itu dipangkas. Yang kedua, saya harapkan Pak Erick Thohir bicara, daripada satu BUMN naik, swastanya belum tentu naik, maka mendorong revisi dari pengupahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Upah minimum harus dinaikkan setidaknya sesuai dengan inflasi yang akan naik 7-7,5% atau minimum 7% akibat naiknya harga pangan dan harga BBM. Karena apa? Nanti menimbulkan kecemburuan antara BUMN dengan swasta dan akhirnya menjadi sukarela atau suka-suka. Misalnya begini, yang satu ngasih Rp50.000 misalnya per karyawan dianggap, oh ini kita sudah membantu karyawan karena kompensasi harga BBM, ongkos transportasi ke kantor, biaya hidupnya semakin mahal. Sementara perusahaan yang lainnya, ada yang ngasihnya cuma Rp5.000 misalnya sebagai kompensasi. Jadi tidak ada standarisasi. Yang harusnya kemudian didorong oleh pemerintah adalah upah minimum. Karena yang paling terkena dampak pekerja rentan, dan dengan upah minimum itu semuanya, mau yang baru masuk ke BUMN, misalnya ya, dia staf yang paling bawah, sekalipun di BUMN yang tidak terlalu profit, maka dia akan dilindungi dengan kebijakan upah minimum. Itu yang harusnya kita ingin dengar dari Pak Erick Thohir. Kalau tidak, maka nadanya akan lebih kepada tafsir bebas, dan nanti jadi pembenaran tadi, yang seperti Pak Said Didu bilang, ini jadi pembenaran yang justru direksi yang atas, yang gaji kompensasinya sudah tebal-tebal gitu ya, itu makin dinaikkan, mengikuti inflasi 7% itu repot juga. Ya, Mas Bima, seperti kita ketahui bahwa BBM naik kemudian berdampak pada bahan pokok juga sudah mulai harganya melonjak begitu. Artinya
tadi juga Mas Bima mengatakan akan ada kecemburuan jika pegawai swasta ini juga tidak mengalami kenaikan. Lalu bagaimana yang seharusnya dilakukan? Iya, begini. Jadi sebenarnya ya ketika harga BBM itu mulai naik, saya yakin sebagian pekerja itu pasti menuntut kepada pemilik usaha, kepada pengusaha untuk tolong dong Pak, ini kita biaya hidupnya semakin naik, mau tidak mau adalah tambahan dari kantor, dari pabrik, tambahan misalnya untuk mengkompensasi biaya transportasi yang meningkat karena BBM dan lain-lain. Nah, tapi kan akhirnya karena tidak ada standarisasi dan ini menjadikan diskriminasi dan juga beda-beda nanti satu perusahaan bilang, ya kita nggak bisa karena kondisi dan lain-lain gitu ya. Yang satunya lagi karena pengusahanya baik hati, oke deh kalau gitu kita akan kurangin biaya-biaya lainnya, yang penting pekerja akan dinaikkan gajinya, bonusnya, atau kemudian spesifik ada insentif untuk biaya transportasi tambahan. Tapi kan akhirnya jadi berbeda-beda itu. Nah ini yang nggak bisa disamakan begini, efeknya juga nanti akan berbeda-beda. Jadi yang terbaik adalah dengan menyesuaikan upah minimum. Presiden bisa terbitkan Perpu untuk menganulir agar upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dirubah formulanya, mengikuti setidaknya inflasi. Baik, sesaat lagi kita akan dengarkan suara pengusaha. Apakah pengusaha siap untuk menaikkan gaji pegawainya? Selengkapnya hanya di Kabar Petang sesaat lagi pemirsa.